saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Jadi saya mohon maaf ada sedikit teknis sehingga datangnya pun terlambat di sini. Mohon maaf Pak, saya puji semuanya gitu. Jadi ada kendala teknis di sana sehingga kami terlambat. Maksud hati untuk bisa datang on time. Niat ada, cuma belum tercapai. Niat ada artinya kalau kita secara syariat, alhamdulillah kita sudah dapat pahala. Ya kan, tapi realisasinya belum ada. Mudah-mudahan minggu berikutnya bisa lebih on time. Ya Pak Ali ya. Oke, sebelum kita masuk ke topik kita pada hari ini adalah teori berpikir level 2. Tadi Pak Saifuddin sudah sampaikan bahwasanya sudah dievaluasi yang kemarin yang minggu yang pekan kemarin. Ya. Jadi memang betul yang kita suguhkan ini itu berjumlah 14 materi Pak ya. Itu semuanya sangat penting dan basic. Artinya basic, fondasi ya. Fondasi itu memang betul-betul harus kuat. Jadi ibarat suatu rumah ya, fondasi ini tidak terlihat Pak, tapi menentukan. Ini konsepnya. Dia tidak terlihat tapi menentukan. Ya. Jadi kalau rapuh fondasinya memang tidak terlihat rapuh. Ketahuannya kapan? Setelah nanti kita bangunan di atasnya, apakah 1 tingkat, 2 tingkat, di situ baru terasa. Apakah goyang ya kan? Apakah miring? Apakah kena angin langsung goyang-goyang ya kan? Disco-nya gitu. Nah itu. Jadi tahunya setelah kita bangunan apapun namanya di atas itu, baru kita sadar fondasinya kuat. Jadi kalau memang kita ingin itu rumah, kan harus balik lagi ke awal kan. Nah jadi karena itu saya minta, kalau kami minta, tolong kita betul-betul perkuat fondasi ini. Jadi yang 1, 2, 3 ini juga berpikir berdua, itulah fondasi, dan itulah kita betul-betul harus perkuat. Ya. Jadi saya mau tanya sebentar ya Pak saya, apa perbedaan kira-kira? Oke. Pekan kemarin kita telah belajar mengenai teori berpikir level 1. Apa yang dimaksud dengan teori berpikir level 1? Ini apa loh? Sangat kuat kaitannya nanti dengan yang akan kita pelajari. Apa yang dimaksud dengan teori berpikir level 1? Dia udah dibahas. Udah dibahas lagi? Udah di tadi kan? Iya, menyimpulkan ini juga belum dapat. Apa yang dimaksud dengan teori berpikir besar? Oke, sekarang berpikir itu maksudnya apa? Apa tujuan kita berpikir? Supaya nggak salah langkah. Iya, oke, yang lain? Cari kebenaran. Nah itu dia. Kemarin kan ada kan minggu kemarin, apa tujuan kita berpikir? Kita berpikir adalah untuk mendapatkan suatu kebenaran. Bagaimana kita berpikir untuk mendapatkan kebenaran? Pakai apa kita berpikir? Ya, pakai akal ya. Jadi kemarin itu ada 2. Yang satu pakai apa? Akal dan perasaan. Perasaan. Jadi kita pastikan kita berpikir pakai akal, ya. Bukan pakai perasaan. Jadi kan bahwa semua ini semua kan bekerja ya, ada bekerja mungkin sebagai karyawan, sebagai pimpinan, segala macam. Dan kalau dia sebagai pimpinan pasti mempunyai anak buah, ya kan. Jika terjadi sesuatu dengan anak buah, ya apakah itu kita memberikan reward atau punishment?
Kita kan harus berpikir kan. Jadi kita berpikir harus pakai akal. Kalau kita gunakan perasaan, artinya yang kita punishment terhadap uang kita itu kan menurut selera kita. Kalau mungkin dari rumah dia nggak kena marahnya, mungkin di sini pasti baik gitu. Tapi kalau di rumah mungkin ada masalah besar, mungkin ya putusnya akan salah. Nah, itu kalau pakai perasaan. Jadi perasaan itu dia berubah-ubah tergantung pelaku. Kalau mood kita pada hari baik, ya mungkin bisa baik. Tapi kalau kita nggak baik, ya mungkin bisa salah. Tapi kalau pakai akal, apa ciri-ciri kita kalau berpikir pakai akal? Itu juga disediakan loh, udah disampaikan juga kemarin ya. Oke, jadi mungkin yang ada di slide itu inti semua loh. Dan ini dasar. Dan bukan hanya untuk kepentingan syariat aja kita harus berpikir ini. Semua yang ada di kehidupan kita, baik itu di rumah, di kantor, di mana pun saja, itulah pola berpikirnya manusia. Itu makanya saya bilang basic, sangat basic sekali. Ya, nanti coba dilihat kembali bagaimana ciri-ciri kalau seandainya kita berpikir menggunakan akal. Ada yang bedanya. Kita menggunakan perasaan, kita menggunakan akal, betul Pak saya? Nah, itu ada. Itu harus diikuti. Baik itu kita marahin anak atau marahin istri kalau perlu ya kan. Kalau perlu jadi dengan orang lain. Ya, itu harus pakai akal juga, jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan, hasilnya akan salah. Kalau pakai perasaan sakit ya? Ya bisa sakit, artinya hasilnya ya bisa benar bisa salah gitu loh. Kalau bapak lagi bohong ya kan mungkin salah pun nggak akan dimarahin. Kalau pakai akal kan bisa berbeda. Nah, kalau pakai akal, Berbeda. jadi orang yang dikasih reward itu hanya yang betul-betul bagus gitu loh. Yang dimarahin itu, yang dikasih punishment itu hanya yang betul-betul yang salah. Dan keputusan yang kita berikan bisa diterima oleh semua orang gitu loh, karena pakai akal. Ya, oke, satu lagi pertanyaan yang mengenai yang kemarin ya. Saat berpikir kemarin ada berapa? 4. Coba sebutkan apa aja saat berpikir itu. Ya, Ada indra, ya, ada otak, ada otak. ada informasi. Ya, ya, ada informasi sebelumnya atau maklumat asabikom. Dapat buku tadi yang benar. Oh gitu, alhamdulillah. Ya, ya, oh iya ya. Nah itulah poin-poin penting mengenai teori berpikir bersatu. Ya ini nanti kalau nggak salah dari 14 materi yang akan disampaikan nanti, kalau nggak salah ada 3 Pak Sebrit ya yang akan disampaikan kepada Bapak sekalian. Sebenarnya banyak lagi sih, ada beberapa tingkatan lagi teori berpikir, tapi mungkin nanti ada sampaikan 3 aja. Jadi konon ceritanya, menurut informasi yang saya dapat dan saya terima, ya setinggi apapun pendidikan kita, baik itu S1, S2, ya kan, S3 ataupun bahkan profesor, dia hanya berpikir sampai terbentuk level 2 ini, gitu. Di sini kita lihat bahwasanya teori berpikir level 2 adalah bagaimana kita mendapatkan kebenaran itu secara Langsung. tidak langsung, ya, tak langsung. Jadi kalau yang kemarin, yang minggu, yang pekan kemarin kita mendapatkan kebenaran secara langsung, sama si ingat contohnya kemarin kan disampaikan oleh Pak Sabuddin, pernyataan sama dengan Perbuatan. kenyataan. Yang dipegangnya pulpen ini apa? Pulpen ya, pulpen itulah langsung, ya langsung itu. Kalau ini bagaimana kita memperoleh kebenaran tapi secara tidak langsung, ya, nah itu bedanya, bisa dibedakan. Jadi kemarin langsung, ini tidak langsung. Ini mana nih Pak saya majunya? Kiri kanan. Kiri kanan. Oke. Jadi ketika manusia ingin mengetahui kebenaran dari fakta-fakta yang tidak langsung,
yang tidak bisa langsung terindra itu dinamakan dengan, kalau bahasa Arabnya, ghaib ya. Ghaib itu kan nggak kelihatan, betul kan? Betul. Kalau kelihatan ghaib berarti udah menyalahi sunatullah berarti. Ya kan, sebab setan pun kelihatan ya kan? Atau punya kemampuan khusus berarti ya gitu. Jadi ghaib. Jadi fakta-faktanya adalah ghaib ya. Ghaib itu bukan berarti ya kita itu ada setan ya kan, ada jin. Ya bukan itu maksudnya. Jadi mungkin ya kita pernah dengar juga sekarang kan banyak juga orang-orang yang ya mungkin bersalah saya bilang ya. Ya ada yang menanya ke setan ya kan, ada yang menanya ke jin, betul nggak? Betul kan? Nah itu udah betul-betul sangat menyimpang. Jadi kalau kita bilang mungkin akidahnya pun sudah rusak gitu loh. Jadi yang di sini yang dimaksud dengan fakta-fakta ghaib adalah bukan yang dimaksud dengan setan, jin segala macam, tapi fakta ghaib nanti kita sampaikan itulah yang berpikir secara langsung. Jadi bagaimana manusia ingin membenarkan sesuatu yang tidak terlihat, ya? Jadi kan ghaib kan tidak terlihat itu, tapi kita ingin tahu gitu loh. Kebenarannya kita belum tahu benarnya. Kalau yang berpikir level 1 langsung ya kan kita ingin mengetahui kebenarannya dengan secara langsung, dan ini tidak terlihat dengannya. Kalau kemarin masih lihat ini apa ya? Pernyataan masih sama dengan kenyataan. Ini kenyataannya belum terlihat, tapi kita pengen tahu kebenarannya apa. Ya, saya masih ingat contohnya kemarin di buku-buku sama Pak Sepulin dengan apa yang ada di baliknya dari, iya kan? Nah, betul. Jadi itulah yang kita ingin tahu. Jadi apa sebenarnya atau kebenaran apa yang ada di suatu di suatu yang tidak terlihat. Contoh, ya kita ingin mengetahui sesuatu yang ada di balik tembok. Ya di balik dinding ini misalnya gini. Ini tembok, bukan tembok ya. Ya. Jadi kita ingin tahu juga apa yang ada di balik tembok. Ya kan? Kalau yang langsung ya gampang, kita lihat kenyataannya sama dengan pernyataannya. Tapi kalau di balik tembok nggak tahu kan. Tapi kita ingin tahu gitu loh, apa yang ada di balik tembok. Kemudian kita juga ingin tahu apa yang di dalam tanah, ya kan? Apakah ada minyak, ada batu bara, segala macam? Kita ingin tahu juga. Nah, kita juga ingin tahu apa yang ada dalam samudra, apa yang ada dalam laut. Jadi semuanya kan ini gaib ya, nggak bisa kita lihat, gitu. Nah, apa yang terkandung, kita juga ingin tahu apa kandungan di bumi. Ini bukan hanya minyak, bukan ada batu bara, bukan ada emas segala macam. Ya, atau juga untuk beritahu kita apa yang di balik langit. Ya kan? Ya mungkin selama ini ya dengan pengetahuan kita atau mungkin informasi yang diterima oleh orang, langit itu mungkin terdiri dari lapis 1 ya kan? Kemudian ada lagi lapis 2, lapis 3, lapis 4 sampai katanya lapis berapa? Ke 7. Itulah informasinya. Tapi ya kita ingin tahu apa yang ada di balik itu. Juga kita ingin tahu apakah surga itu ada. Semuanya goib kan? Ya, semuanya goib. Nah, bahkan kita juga ingin tahu apakah Tuhan itu ada. Gitu. Ya selama ini mungkin kita meyakini bahasanya Tuhan itu kan hanya meyakini ya, meyakini dengan apa tadi? Dengan bukan dengan akal kan? Dengan perasaan. Ya, selama ini kita meyakini dengan Tuhan itu hanya dengan perasaan aja. Karena kita mungkin, mohon maaf saya, ada nggak yang di sini yang mau alam atau mungkin ada ya dari malam? Nggak ada. Islam dari lahir ya. Ya, atau memang Islam dari sononya ya. Ya, pokoknya besar tuh begitu jadi agama Islam gitu. Sampai itu kan boleh ya Pak. Ya, menurut masih Islam. Ikutan berarti.
Oh gitu. Nah itulah. Jadi memang beda lah ya, beda. Jadi kalau seandainya ya saya punya beberapa teman lah ya apalagi kita di Sumatera ini kan sangat homogen ya. Ada yang mualaf dan kita bilang. Tapi ada juga yang mualaf itu ya dia masuk ke Islam ya karena mungkin karena pekerjaan atau mungkin karena masalah pacar, mungkin kawin ya kan. Tapi ada juga memang dia pelajari gitu loh. Nah, dia pelajari itu sebenarnya yang paling mantap. Kalau kita kan udah lewat dia gitu kan, sehingga belajar lupa gitu loh. Nah, tapi kalau yang seperti itu ya betul-betul dia masuk karena memang dia bandingkan antara suatu ini dengan ini terakhir dia pilih Islam gitu. Betul-betul yakin, jadi keyakinannya itu bukan karena berpikir gitu loh, bukan karena perasaan. Ya kita bilang lah kalau sebenarnya seseorang mungkin pacar kita mungkin atau istri kita, ada nggak istrinya maaf, mohon maaf, nggak ada, ya kan? Itu karena perasaan aja. Karena saya cinta sama abang, ya udah saya ikut agama abang, gitu. Iya kan? Bukan karena dipelajarinya, gitu. Ini udah pada garis semua nih Pak? Belum. Ada yang belum? Oh, iya. Gitu. Jadi kalau dapat nanti calon istri yang betul-betul betul-betul dia memilih karena memang perusahaan akal, maka. Tapi kalau memang memilih karena ikut abang aja, berarti itu masih perasaan. Jadi perlu betul-betul dibimbing gitu loh, agar nggak lagi ya. Jadi kita lanjut bagaimana teori berpikir level 2 ini. Ya. Nah, inilah goib ya. Goib. Jadi kita meyakini sesuatu itu berdasarkan dari yang goib. Tapi ingat ya, bukan dari setan, bukan dari hantu loh ya. Ya, apa yang maksud dengan goib? Kita lihat di sini. Nah, ini. Goib di sini adalah sesuatu yang tersembunyi. Ya, tadi di balik dindingnya kan tersembunyi kan, nggak bisa kita lihat. Jadi goib itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Baik itu tersembunyi di balik dinding, ya, baik itu tersembunyi di bawah laut, di bawah tanah, dan di mana-mana, pokoknya tersembunyi, nggak bisa dilihat. Sembunyi ya. Yang penting jangan diasumsikan setan sama jin, itu aja. Kalau itu udah payah itu. Nanti bawa minyak fly kan, bawa berapa yang keluar besok, aja udah. Ya, yang kedua sesuatu yang masa lampau. Itu kan tersembunyi juga. Masa lampau ya kan? Terjadi di masa lampau. Kemudian sesuatu yang akan datang. Nah, itu juga termasuk goib. Contohnya yang belum merit, ya. Saya mau nikah besok contohnya kan, atau minggu depan, atau tahun depan. Kita itu bisa kita lihat apanya, kebenarannya gitu loh. Ya tapi ya dengan cara berpikir level 2 ini gitu, ya. Nah itulah yang maksud dengan goib. Jadi goib ini adalah sesuatu yang tersembunyi, ya, sesuatu yang lampau dan sesuatu yang akan datang. Itulah yang goib. Jadi bagaimana kita mendapatkan kebenaran dengan hal ini, dengan goib-goib ini, ya? Nah inilah perbedaan yang paling mendasar antara berpikir level 1 dengan level 2. Jadi kalau kita berpikir level 2 itu harus ada dalil. Harus ada dalilnya. Jadi dalil itulah yang kita nilai, ya. Baru kita bisa berpikir. Itu perbedaan yang paling mendasar. Jadi harus ada dalil,
dalil itulah yang kita nilai untuk mendapatkan suatu kebenaran. Nah, jadi dalil ini nanti itu akan menghasilkan 3 kemungkinan. Kalau yang kemarin kan udah pasti kenyataan, pernyataan sama dengan kenyataan. Itulah kebenarannya kan. Kalau sekarang yang kita nilai itu dalilnya, harus ada dalil, ya. Itu yang kita ingat, harus ada dalil. Dalil ini nanti mempunyai nilai 3 kemungkinan. Apa aja kemungkinannya? Pertama dulu syarat dalil. Jadi syarat dalil itu adalah harus terindra secara langsung. Itu dari pemikiran level 1 tadi. Makanya saya bilang itu ada pengaruhnya dari level 1 tadi. Jadi harus terindra secara langsung, yaitu dari pemikiran level 1. Itu syarat dalilnya. Tahu maksudnya kan, terindra? Apakah kita lihat, apakah kita rasa, apakah kita rawas, segala macam lah, ya. Kemudian penilaian dalil itu ada 3 kan, ada tadi. Yang pertama, ya, hanya ada satu alternatif yang membenarkan. Ya, dalil tadi hanya ada satu alternatif yang membenarkan. Kan kalau berpikir ini masalah dalil tadi kan? Hanya satu alternatif yang membenarkan. Itu kita sebut nanti dengan wajib akli. Ya. Yang kedua, lebih dari satu alternatif yang membenarkan. Jadi bisa saja nanti dalilnya itu ya bisa ada beberapa kemungkinan. Pokoknya lebih dari satu, ya. Lebih dari satu itu yang kita sebut dengan jais akli. Jadi alternatifnya itu mungkin benar atau mungkin salah. Gitu. Kemudian yang ketiga, tidak ada alternatif yang membenarkan. Artinya pasti salah gitu. Nah, itulah hasil dari penilaian dalil, ya. Jadi yang pertama tadi hanya ada satu alternatif, ya, artinya mutlak, ya, tidak ada pilihan lain, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan argumentasi, itu namanya kebenaran atau wajib akli. Kemudian lebih dari satu alternatif, ya, atau kita sebut dengan jais akli, atau tidak ada alternatif yang membenarkan, atau kita sebut dengan mustahil akli. Itu 3 inilah. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk ke contoh. Seluruh contohnya. Nah, contohnya tadi. Contohnya di bawah tembok ini, ya. Kita memikirkan sesuatu yang ada di bawah tembok, ya. Sesuatu yang tersembunyi di bawah tembok. Jika ada seseorang yang mengatakan, oh, di balik tembok itu ada kambing, ya. Jika ada seorang atau si Allah kita bilang, oh, di balik tembok itu ada kambing tadi. Ya, gambaran kambing kan gini lah kan, belum berubah, sama seperti dulu juga. Akhirnya, ini yang di tembok itu gak ada seseorang, ya kan? Seseorang mengatakan ada kambing di balik tembok. Dan tertutup bagi kambingnya. Nah, kemudian kita nilai. Ya, kita nilai. Nah, yang pertama,
Apakah pasti benar atau wajib akli? Yang kedua, apakah mungkin benar atau jaiz akli? Yang ketiga, pasti salah atau mustahil akli? Nah, bagaimana nilainya? Coba nilai. Nomor 3. Hah? Nomor 3. 3. Di sini. 3 ya? Di sini ya Oh tembok. iya, ya, 3 deh. Artinya pasti Mustahil. salah, mustahil akli. Yang lain? Mungkin benar. Mungkin benar. Ya, mungkin benar. Iya, mungkin salah ya kan? Nah, yang lain ada. Coba diterapkan yang tadi yang kita ulang-ulang tadi. Ada jawab lain atau masih benar? Salah. Hah? Masih salah. Iya. Yang lain, Bapak? Saya pilih nomor 2 ya, Pak. Pilih nomor 2. Oh iya. Kalau Pak Ari pilih mana Pak Ari? Oke. Tiga-tiganya bisa. Wah, tidak bisa. Ya, 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 betul. Jadi semua, ya satu ada yang jawab tadi pasti salah, ya kan? Ada yang jawab mungkin benar dan Pak Ari jawab ya tiga-tiganya bisa jadi. Kalau saya bilang kan, jawabannya semua tidak berpikir. Semuanya nggak berpikir. Coba, kenapa saya bilang semuanya nggak berpikir? Saya bertanya sekarang. Ya, jadi kan saya tanya tadi, ini kan belum ada dari kan nih. Jika ada orang yang mengatakan bahwa di tempo itu ada kambing, ya kan? Maka nilainya ada itu kan 3 nilai tadi kan? Pasti benar, mungkin benar, pasti salah. Bagaimana nilainya? Ada yang jawab tadi pasti salah, ya kan? Ada yang jawab mungkin benar. Kalau saya bilang ya jawabannya tidak berpikir. Iya, kita kan udah tahu dari kan konsep berpikir itu yang pertama pakai apa? Pakai indra. Hah? Pakai indra. Pakai akal. Iya kan? Betul kan? Pakai akal. Kalau kita bilang itu berpikir level 1, pernyataan ini sama dengan Kenyataan. Nah, kalau kita berpikir level 2, apa yang harus ada? Dalil. Dalil. Apakah tadi bapak-bapak berpikir menggunakan dalil? Tidak kan? Kan hanya berpikir memakai perasaan. Rasa-rasanya nggak ada. Iya kan? Betul Mas saya? Iya, rasanya nggak mungkin. Iya. Jadi harus tanyakan dalilnya dulu. Iya kan? Nah, jadi kalau berpikir level 2, makanya dibilang, bukan saya bilang ya, jadi para ahli bilang itu S1, S2, S3, S2 sekalian mungkin sampai profesor itu berpikirnya hanya sampai level 2, tinggi loh ini. Oh ya, level 2. Nah, gitu. Jadi harus ada, jadi yang kita patokan bahwasanya harus ada dalilnya. Itulah cara berpikir kedua agar kita mendapatkan suatu kebenaran. Kebenaran itu bukan harus pasti benar gitu loh. Jawabannya bukan harus wah ini benar tidak. Ya bisa juga mungkin tidak benar gitu loh yang dibilang. Yang benar yang dibilang berarti kan benar jawabannya gitu kan. Kira-kira. Kalau pasti salah, kalau itu jawabannya benar ya benar. Kan mencari kebenaran kan. Kita berpikir itu kan tujuannya kan mencari kebenaran. Oke, kita lihat lebih lanjut. Mengapa ya kan? Mengapa dibilang kita nggak berpikir ya kan? Ya karena kita sudah menggunakan dalil. Gitu. Jadi dalil itu sangat penting. Jadi bagaimana jika ada dalilnya? Nah itu. Kalau nggak salah kemarin itu berpikir bersatu masuk Tarzan bersatu nih Pak saya. Tarzan itu ya? Iya. Ah, Tarzan.
Masih ingat Tarzan kan? Tarzan kemarin kan dibilang sama Pasai, seseorang yang dari kecil tinggal di hutan, berkawan dengan apalah, dengan segala macam hantu monyet segala macam di situ, ya kan? Makan nasi goreng kan? Makan nasi goreng, Nggak tahu deh. nggak tahu dia kan? Kenapa dia nggak tahu? Karena ingin mentah. Karena dia nggak berpikir. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Ya, jadi dalil itu sangat penting. Jadi dalilnya, jika ada suara kambing menggigit, ya kan? Ada seorang sering ada kambing menggigit. Pasti ada yang tahu. Nah, jadi itu yang lebih penting. Jadi maka nilainya ya bisa yang 3 tadi. Nah, sekarang dalilnya jika ada suara kambing mengembik nih, ya, ini dalilnya sekarang, ya, ya. Kalau sudah ada dalil, apakah kita bisa berpikir? Bisa. Bisa, ya. Nah, sekarang kita lupakan dulu walaupun bapak-bapak di sini semua ya kan tahu sendiri ini semua, nggak usah dimasukkan pikirin dulu. Pokoknya anggap aja kita berada di tempat baru ya kan, ada tembok ya kan, ada seorang kambing yang mengembik di balik tembok. Kira-kira gimana apanya? Hasil nilainya? Pasti benar. Benar. Hah? Pasti benar. Pasti benar. Yang lain? Di sini ada suara kambing. Hah? Mungkin benar. Dasarnya? Dasarnya karena masih mendengar suara kambing. Oh gitu. Nah, tapi kalau udah melihat langsung, nah baru pasti Oh. Jadi Jadi, bisa ada kaset ya, kaset. nah, bisa jadi ya kan? Suara orang. Kaset. Memang ada yang bilang, suara kambing kan ada suara kambing, iya kan? Suara kambing itu kan bisa aja, dan mungkin ada anak-anak yang lewat, ya kan? Kambing gitu kan? Berarti ada 2 kan? Tadi kalau seandainya yang pasti benar tadi, gimana apanya? Oh, definisinya kalau pasti benar? ya biar langsung. Bukan. Kalau jawabannya adalah wajib akli, bagaimana tadi definisinya? Yang dikatakan wajib akli itu, jika ada hanya satu alternatif gitu. Nah, ya kan kalau semua satu alternatif, ya kan? Itu mau wajib akli, Pasti benar. pasti benar. Tapi kalau ada alternatif lain, entah mungkin suara kaset ya kan, atau mungkin tas siapa yang lewat dengan B, kambing gitu kan? Udah berapa itu? 2, ya kan? Nah itu. Ini kira-kira jawabannya apa? Ya mungkin benar ya kan. Jadi kalau seandainya ada lebih dari satu dalil, ya, yaitu adalah dari satu. Jadi bisa benar, bisa tidak, ya. Jadi kalau hanya ada satu, itu nggak bisa terbantahkan. Itu yang disebut dengan wajib akli. Kalau mungkin benar yang lebih dari satu, ya kan bisa jadi entah suara kaset, entah suara orang yang lewat, entah mungkin ada teman-teman kita yang pas keluar, yang bebas di luar ya kan. Nah, jadi jawaban yang benar adalah jais akli. Contoh berikutnya, kita belum pasti ya. Saya minum dulu ya. Iya. Kok serap juga Susu soalnya. ada Pak susu. Terus kemudian waktunya lagi ya kan. Sampai jam berapa kita nih? Setengah 10 Pak. Si panjang Pak. Oke, mantap ya. Mantap. Oke, alhamdulillah. Mantap. Kemudian kita coba masuk ke contoh berikutnya. Sebenarnya banyak contoh yang banyak yang kita bisa terapkan berpikir level 2 ini. Tadi kan ada beberapa kan sampai melihat ada yang di bumi, sampai kita meyakini bahwasanya Allah itu ada, ya kan? Itu bisa kita logikakan gitu loh. Kita berpikir level 2 ini. Oke, contoh berikutnya, memikirkan sesuatu yang lampau.
ya. Ya lampau artinya yang sudah terjadi ya. Nah, jadi sekarang ini apa nih? Mana ini? Ini apa nih? Yang apa nih? Yang kuning. Nah, jika ada orang yang berbuat dari malam itu apa namanya itu kira-kira? Dalil kan? Dalil dulu. Jadi setiap kali kita berpikir berdoa, pastikan dalil itu ada. Nah, inilah kira-kira mobil yang lewat. Oke, tutup lagi. Nah, maka nilainya udah pasti benar. Kalau apa? Wajib akli, mungkin benar atau biasa akli atau salah. Yang mana jawabannya? Pasti benar. Hah? Pasti benar. Pasti benar. Kalau Pak Fikri yang ngomong pasti benar lah ya. Kalau Fikri bilang ada mobil lewat, pasti benar ya. Mungkin benar, Pak. Nah, kan udah nampak gambarnya itu mobilnya kan. Mungkin benar. Enggak, dalilnya masih itu. Tadi malam ada mobil yang lewat. Oh, Mungkin Orang benar. menyampaikan. Hah? Mungkin benar, Pak. Mungkin benar. Ayo. Coba, ayo yang lain. Tiga-tiganya bisa tuh, Pak. Ada. Jadi kalau Pak Fikri yang bilang pasti benar, Pak RPI yang bilang mungkin benar. Cuma itu. Sama itu pakai Pak. Oke, kita buka aja ya. Maka nilainya adalah apa jawabannya? Semua yang benar. Iya. Oke, kita lihat faktanya. Kenapa? Ya karena tidak menggunakan dalil, jadi ini dalil ini sangat penting gitu ya. Nah, dalilnya adalah jejak ban. Jejak ban. Jadi kalau sudah ada dalilnya ini, baru kita bisa cari kebenarannya. Gitu. Jadi kalau udah ada jawabannya gimana reaksinya? Pasti benar. Hah? Pasti benar. Pasti benar? Mungkin tahu benar. mungkin benar. Ban jetol apa? Ban beca. Ban beca. Kalau beca ya kan? Beca sekarang kan banyak macamnya. Ada yang modifikasikan pakai ban mobil ya kan? Tahu. Bisa juga. Gerobak aja mobilnya. Wah, gerobak itu sekarang pakai ban mobil. Jadi itu apa macam? Jadi kita masuk ke kaidah yang tadi. Jadi kalau dia benar itu hanya satu yang benar. Jadi nggak bisa lagi dia pakai instruksi orang lain, nggak bisa gitu. Hanya satu, mutlak satu. Itu yang wajib. Nah, kalau sebenarnya lebih dari satu, itu aja jadi satu. Gitu. Jadi kalau ini kan masih banyak opsi nih ya, iya kan? Nah, masih banyak opsi nih. Nah, ya kan, bisa jadi mobil yang lewat, bisa jadi mobil lewat, ya kan? Bisa juga gerobak yang lewat, ya kan? Bisa gerobak yang lewat, betul kan? Kan kemungkinan itu orang juga nggak lihat. Bisa pas dia lewat, ya paling itu digeluduk-geluduk, ya geluduk-geluduk kan? Nah, kan itu kan kemungkinan juga, ya? Jadi ada sadar banyak lewat, tapi ini khawatir memang. Maksudnya sadar banyak lewat ini kan, jadi sadar itu dibikin kayak ban gitu kan, jadi gini-gini kan, gini-gini kan, apa sih? Berarti ya udah nggak kayak kerjaan gitu. Nah, gitu. Tapi itu sudah kemungkinan gitu. Kalau yang wajib akidah itu kan lagi kemungkinan lain satu hanya. Atau bisa di stempel. Dibikinnya stempel kayak mana itu kan? Malah stempel ada kayak apa gitu. Itu bukan kemungkinan. Sejarah itu bukan kemungkinan. Namanya kemungkinan. Kayak UFO itu ya. Iya.
Atau digambar kita apa? Ada yang kerjaan aneh kan? Baru lama-lama digambar ya tanah itu kayak apa? Itulah kemungkinan. Jadi ada banyak kemungkinan, ya. Jadi apakah ada yang pasti benar? Ada Bang. Sengaja. Dari salah satu ini semua ya. Ada. Kalau mobilnya berat. Kira-kira apakah ada yang pasti benar? Ada Pak. Nah, apa itu? Iya. Ada. Kita telah lagi lah Pak, kita selidiki ya. Ya, apa kira-kira? Perlu dalil lagi Pak. Hah? Perlu dalil lagi bukan cuma jawab. Pasti. Apakah ada yang pasti benar? Hah? Ini kan banyak kemungkinan kan? Semua laki-laki Iya. ada satu. Kemungkinan. Coba kita lihat satu. Dengan menggunakan nilai yang sama, buatlah pernyataan yang nilainya pasti benar. Tadi kan udah banyak kemungkinan tadi kan. Ya kira-kira kan ya lebih dari satu kan kemungkinannya. Banyak tadi. Nah sekarang bagaimana kita membuat suatu pernyataan ya yang nilainya pasti benar dengan kemungkinan-kemungkinan tadi. Apa pernyataannya kira-kira? Ngomong diajak mikir ya kan? Iya. Tadi kan dengan melihat ini kan banyak kemungkinan tadi kan banyak kemungkinan. Kalau lebih dari satu udah pasti dari satu, ya kan? Banyak kemungkinan. Nah sekarang dengan banyak kemungkinan kita bikin suatu pernyataan, ya, yang nilainya pasti benar. Ini pernyataan yang kita bikin ya, pernyataan yang kita bikin. Kira-kira apa pernyataan yang kita bikin yang nilainya pasti benar atau wajib akli tadi? Nah, apa kira-kira pernyataan? Malam saya melihat mobil lewat. Nah, apa? Tadi malam saya melihat mobil lewat. Oke. Yang lain? Coba kita pikirkan coba. Jadi pernyataan itu nggak bisa dibantah orang lain loh. Ada satu cuma. Ada jejak ban. Nah, apa pernyataannya? Sekarang tadi itu pernyataan loh. Pernyataan itu apa? Tadi kan? Tadi malam. Saya melihat mobil lewat. Oke. Tadi malam saya melihat mobil lewat ya. Nah, yang lain coba apa? Tadi semalam saya melihat. Tadi saya melihat jejak ban gitu aja. Saya melihat di Jabar. Iya jejak ban. Oke, yang lain? Dari bekas yang ada pasti ada yang sesuatu yang melintas. Oke. Yang lain apa lagi? Dilihat dari jenis bannya. Oke. Yang lain apa lagi? Semua kita kasih kesempatan. Biar jangan menyesal. Oke, yang lain coba. Gak ada? Kita buka? Hah? Masa nggak bisa berpikiran? Aduh. Ini kan semuanya S1 kan S1 semua pikirannya apa? S3. S3. Kalau saya S3 apa? S campur. Apa tadi? Sepertinya ini jejak ban. Oke, oke. Yang lain? Oke. Tadi apa tadi? Tadi malam ada yang mengungkap. Saya melihat mobil lewat. Ada nggak yang bisa membantah pernyataan Bapak ini? Tadi malam ada. Saya tadi gerobak ada Pak alternatif. Ya. Berarti tidak, Tidak pasti benar. udah pasti ya, tidak sebenar.
Berarti masih bisa dibantah. Tadi apa Bapak tadi Pak? Lihat dari Dari apanya, ban apa, jenis bannya. jenis bannya. Ya jenis bannya ya mungkin yang bisa ban mobil ya kan, bisa sebatang, bisa tebak mobil, ban gerobak segala macam ya kan. Yang lain tadi Bapak tadi? Saya melihat jejak ban. Oh, dari jejak ban. Bisa. Oh, Bapak tadi apa? Dari bekas yang ada pasti ada yang lewat. Oke. Siapa yang bisa membantah pernyataan Bapak itu? Ada yang lewat, cuman apa ya? Dari bekas yang ada, ya dia nggak bilang kan yang lewat apa. Pokoknya Yang lewat dari bekas itu yang lewat. Betul. Siapa yang bisa bantah? Wah, Nggak ada. benar pernyataannya. Dari bekas ini ada yang lewat, betul kan? Betul nggak itu? Betul. Ada yang lewat. Nah, bisa kan? Itulah yang benar gitu. Itulah yang wajib akli. Pasti ada yang lewat dan pasti ada yang membatasi gitu. Itulah jawabannya. Wow, udah level 2 Pak ya. Cara berpikirnya itu, ya. Kita bukan dia. Bravo. Iya. Tapi itu bukan dulu Bapak. Iya. Bapak, Udah profesor ah. yang penting cara berpikirnya itu gitu. Hasilnya itu bisa memang wajib akli, bisa jaiz akli, ya kan? Yang penting cara berpikirnya itu yang paling penting. Jadi pasti ada yang lewat atau pasti ada yang membekasinya. Masalahnya dia bisa bantu. Itu yang pasti. Oke, kita lanjut. Jadi tadi kita berpikir secara tidak langsung, apakah masih ada kebenaran yang ingin diketahui oleh manusia? Ya mungkin contohnya paham demokrasi ya. Jadi dengan contoh yang tadi saya pikir udah apalah ya, udah bisa paham lah ya. Bagaimana berpikir level 2 bandingkan dengan level 1, artinya kita nggak bisa menyimpulkan, nggak bisa ambil suatu perbedaan ya. Jadi ini ya termasuk juga mencari kebenaran secara langsung. Contohnya tentang paham demokrasi yang ada di negara kita ini. Ini contoh ya. Jadi apakah yang ingin diketahui manusia tentang demokrasi? Itu kan tidak langsung juga berpikir level 2. Kemudian sangat tergantung pada pertanyaannya. Jika pertanyaannya demokrasi itu apa? Demokrasi itu kedaulatan ada di rakyat. Jawabannya benar atau salah? Benar. Jika ada dalilnya, yaitu sesuai dengan penggagas paham demokrasi, nah ini kembali dengan yang mendesain demokrasi kan begitu. Maka jawabannya dianggap benar. Ya. Oh, udah naik level berpikir. Iya. Naik level berarti. Udah berpikir level 2 sekarang semuanya. Ini adalah kebenaran tingkat 2 yang tidak langsung, ya. Bagaimana jika pertanyaannya beda? Demokrasi itu benar atau salah? Ya. Ini beda dengan pertama dengan sebelumnya kan? Ini yang tanya benar atau salah? Bagaimana kita bisa menilai itu benar atau salah? Contoh lain, ya, bunga ben itu benar atau salah? Salah. Salah. Orang riba kan. Nah, riba. Itu jadi Pak saya. Leasing itu apa? Ya, leasing itu benar atau salah? Nah, sekarang kita kan nggak bisa mikir itu kan? Gimana yang kita belajar?
Asuransi itu apa? Harus ada dari Nah, asuransi itu benar apa salah? Gadai lagi kan sekarang banyak kan? Siapa yang tinggal di daerah Penanggulan? banyak. Tinggal di daerah sana? Nggak sana Enggak. lewat. Iya, saya betul di sana memang banyak. Banyak sekali. Hampir kanan ini. Ya. Gadai itu benar apa salah? Ya kan? Jadi kita sudah bisa melihat dengan pemikiran level 2 tadi. MLM itu benar apa salah? Ya. Nah, bagaimana kita cara mengetahuinya? Jangan kemana-mana. Jadi ini masih berlanjut kan? Pola berpikir level 3. Pak, boleh Ya. tadi Pak. Oke. Balik. Kembalikan. Ini. Ya Pak, betul Pak. Udah? Oke. Jadi itulah gambarannya ya, pemikiran level 2 kita bandingkan dengan level 1. Mungkin nanti kita akan juga berlanjut ke level 3 Pak saya. Ya. Nanti level 3 nanti akan disampaikan oleh mungkin Pak Sudin atau mungkin Pak Ali, kita lihat nanti siapa. Ya. Nanti makin lama makin cerdas. Ya. Yang tiga makin cerdas lagi nanti. Jadi kalau begitu level 2 itu sampai ke tingkat S3 bahkan profesor, level 3 itu lebih lagi dari situ. Ya karena itu. Yang penting kita tahu bagaimana konsep berpikir. Itu yang paling penting. Jadi kita bisa membedakan mana yang benar, ya, mana yang tidak. Mana yang berpikir dengan perasaan, mana yang berpikir dengan akal. Jadi lebih cepat paham kita seperti itu ya Pak. Ya, Mau gitu ya. iya harus. Jadi makanya jangan kita memutuskan sesuatu itu terburu-buru gitu. Jadi harus kita pikir dengan akal gitu. Jangan dengan perasaan aja. Itu akan menghasilkan lebih baik dan tidak merugikan siapapun. Ya. Jadi Pak saya mungkin itu aja materi saya ya semuanya. Jadi saya mohon maaf atas segala kesalahan, baik itu mungkin dalam penyampaian mungkin yang kurang pas atau mungkin ada salah segala macam. Sama Allah sangat ampun. Kepada bapak-bapak sekalian saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.